Di antara deru ombak utara dan semilir angin pegunungan, berdiri sebuah tanah yang menyimpan ribuan kisah. Kabupaten Batang, tanah kelahiran, tanah kenangan, tanah yang terus tumbuh bersama sejarahnya. Melansir laman batangcap.co.id, dari kisah legenda populer, asal-usul nama Batang bermula dari kisah Baurekso, tokoh Mataram yang ditugaskan oleh Sultan Agung Raja Mataram pada waktu itu untuk membuka alas Roban dan dijadikannya sebagai sawah guna persiapan penyerangan ke Batavia. Saat membangun bendungan, muncul Raja Siluman Uling, Kolo Dribikso, yang terus merusaknya. Baurekso sempat kalah, tapi akhirnya menang setelah mencuri pedang pusaka sang raja, dibantu oleh Dribusowati, adik sang Raja Siluman. Masalah belum selesai, aliran air tersumbat kayu besar yang tak bisa dipindah. Baurekso turun tangan, mengangkat dan mematahkannya dengan kesaktiannya. Dari peristiwa Ngambat Watang inilah nama Batang berasal. Berdasarkan buku Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung, karya sejarawan Eji Telegraf, tercatat bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta sebagai Raja Kesultanan Mataram pada tahun 1613. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1628, pasukan Mataram melakukan penyerbuan besar-besaran ke Batavia. Dari rangkaian peristiwa ini dapat diperkirakan bahwasannya nama Batang telah dikenal dan tercatat di dalam sejarah dalam rentang waktu antara tahun 1613 hingga 1628. Secara historis, Kabupaten Batang telah mengalami dua periode pemerintahan resmi. Periode pertama berlangsung sejak masa kebangkitan Kerajaan Mataram Islam pada awal abad ke-17 hingga masa penjajahan asing dan berakhir pada 31 Desember 1935. Setelah itu, mulai 1 Januari 1936, status Kabupaten Batang dihapuskan dan wilayahnya digabung ke dalam Kabupaten Pekalongan. Baru pada awal Orde Baru, tepatnya pada 8 April 1966, Kabupaten Batang kembali berdiri sebagai wilayah administratif mandiri. Inilah yang menjadi awal dari periode kedua pemerintahan Kabupaten Batang, yang berlangsung hingga sekarang. Menurut hasil survei arkeologis yang dipaparkan dalam jurnal Early Traces Hindu-Buddhist Influence Along the North Coast of Central Java, Archaeological Survey of the District of Batang, karya Agustijanto Indrajaya dan Veronique de Groot, hasil survei berhasil mengidentifikasikan sejumlah temuan penting seperti arca, candi, dan prasasti, mulai dari wilayah pesisir sampai pedalaman Kabupaten Batang. Berdasarkan identifikasi sejumlah temuan arkeologi tersebut, tampak bahwa wilayah Batang sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha jauh sebelum munculnya Kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-8 Masehi. Beberapa di antaranya, situs Balai Kambang. Di tempat ini mengalir sumber mata air yang telah ada sejak zaman dahulu. Di sekitarnya tersebar batu-batuan bekas candi, bukan batu biasa, melainkan sisa dari Candi Balai Kambang yang pernah berdiri megah. Dulu juga ditemukan prasasti Bendosari, yang kini disimpan di Museum Ronggo Warsito Semarang. Terdapat juga gerbang masuk candi yang dihiasi Makara, simbol suci budaya Jawa. Konon inilah pintu masuk peradaban kuno di mana orang dahulu melewati Batang sebagai gerbang awal lahirnya peradaban, jauh sebelum Kerajaan Medang Kamulan. Situs Batur di Desa Silurah Wonotunggal. Terletak di kaki Gunung Kendali Sodo, terdiri dari 3 teras tanah bertingkat yang diperkuat dengan dinding panahan dari batu sungai. Di sudut timur laut dari teras kedua terdapat sebuah yoni, beberapa batu berprofil, dan sebuah arca Ganesha yang kecil, rusak berat, dan tanpa kepala. Arca Ganesha dan arca Wisnu di situs Pejaten, Kecamatan Tersono. Di Kecamatan Bawang juga ditemukan arca Durga di Desa Sibebek dan fragmen arca Kala di Deles dan di Cepit. Prasasti Sojomerto.
Prasasti Sojomerto adalah sebuah peninggalan pada masa Wangsa Sailendra dan ditemukan di desa Sojomerto, Kecamatan Reban. Prasasti tersebut diketahui beraksara Kawi serta berbahasa Melayu kuno. Berdasarkan prediksi analisis paleografis bahwa prasasti ini berasal dari abad ke-7 maupun abad ke-8 Masehi. Setelah menelusuri jejak sejarah dan berbagai peninggalan arkeologi di Kabupaten Batang, kini kita beralih ke sisi lain yang tak kalah menarik, yakni kekayaan budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Batang. Salah satunya adalah kesenian dengklung, seni pertunjukan yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai agama dan warisan leluhur. Ada pula tradisi nyadran silurah, sebuah ritual adat tahunan masyarakat desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, sekaligus upaya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sekitar. Setiap hari Minggu di hutan Rajawali digelar Minggon Jatinan, sebuah pasar rakyat yang menghadirkan aneka jajanan tradisional serta kerajinan tangan khas Batang. Batang juga memiliki batik khas Batangan yang dibuat dengan teknik tulis dan didominasi oleh motif floral, seperti batik geringsing. Sayangnya batik ini kini terancam punah karena semakin sedikitnya generasi muda yang meneruskan tradisi membatik. Namun harapan itu masih ada, sebab komunitas Rifaiyah di Batang tetap melestarikan batik tulis, yang kini lebih dikenal dengan nama batik Rifaiyah. Untuk urusan kuliner, Batang punya ragam makanan khas yang menggugah selera. Salah satunya megono, olahan nangka muda berbumbu khas yang biasanya disantap bersama nasi di pagi hari. Selain itu, ada juga lontong lempra, serabi kalibelo, soto kebo, getuk mawur, hingga carabikang, jajanan tradisional yang jadi favorit banyak orang. Sejarah bukan sekedar cerita, tapi jejak yang membentuk kita. Budaya bukan sekedar warisan, tapi identitas yang harus dijaga. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan bergema hingga generasi nanti.